Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Rahmatila dengan NIM 17124222066 dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran Digital kelas A. Di sini saya akan membuat video pidato untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Public Speaking. Isi pidato ini yaitu dengan tema kampanye sebagai calon presiden Indonesia yang menjelaskan 3 program yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Sebagai calon presiden, saya berkomitmen untuk meningkatkan 3 program penting yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan. Program-program ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kondisi saat ini, tetapi juga untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi semua warga negara di Indonesia. Yang pertama itu kita membahas mengenai program pendidikan. Pendidikan adalah fondasi bagi kemajuan suatu bangsa. Saya akan memperjuangkan akses pendidikan yang lebih luas dan berkualitas untuk semua kalangan masyarakat. Saya akan memastikan bahwa setiap anak memiliki akses ke pendidikan yang layak, serta meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh negeri ini. Investasi dalam pendidikan merupakan investasi dalam masa depan bangsa, dan saya berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita mereka melalui pendidikan yang berkualitas. Pendidikan merupakan faktor penting dalam mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat. Dengan peningkatan pendidikan, masyarakat akan memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk memahami dan mengatasi masalah yang mereka hadapi. Program pendidikan ini dapat memberikan dampak positif seperti peningkatan kualitas hidup, peningkatan produktivitas, dan peningkatan kemampuan masyarakat. Namun, sayangnya masih terdapat kesenjangan yang besar dalam akses pendidikan di negeri kita ini. Saya berkomitmen untuk mengubah hal ini. Kami akan memastikan bahwa setiap anak di Indonesia dari Sabang sampai Merauke memiliki akses yang setara dan berkualitas terhadap pendidikan. Kami akan memperluas jaringan sekolah, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memberikan bantuan finansial kepada keluarga yang membutuhkan. Tidak ada lagi anak yang terpinggirkan dari haknya untuk belajar dan berkembang. Tidak hanya soal akses, kualitas pendidikan juga harus menjadi fokus utama. Saya akan memperkuat sistem pendidikan dengan mereformasi kurikulum, meningkatkan pelatihan bagi para guru, dan mendorong inovasi dalam metode pengajar. Dengan begitu, kita dapat mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk menghadapi tantangan global dan berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan bangsa. Kami juga memperhatikan peran penting dari pendidikan dalam pembangunan sebuah negara yang lebih berdaya saing. Kami menyediakan program untuk membangun sekolah sehat yang berfokus pada pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan juga pembinaan lingkungan sekolah sehat. Hal ini berisi tentang program usaha kesehatan sekolah atau UKS yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih. Program kedua yang kami akan bahas yaitu tentang program kesehatan. Kesehatan adalah kekayaan yang paling berharga bagi setiap individu. Namun, masih banyak saudara-saudara kita yang tidak mampu mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang layak. Kami akan memperkuat infrastruktur kesehatan, meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan, dan memperluas program-program kesehatan masyarakat. Kami juga akan memberikan perhatian khusus pada pencegahan penyakit dan peningkatan akses terhadap obat-obatan yang terjangkau. Setiap warga negara berhak
atas kesehatan yang berkualitas dan itu akan menjadi prioritas utama kami. Kami juga menyediakan program untuk membangun kesehatan mental rakyat. Kami mendorong edukasi mengenai pentingnya kesehatan mental untuk menghapus stigma negatif. Hal ini akan membantu masyarakat menjadi lebih sejahtera dan lebih produktif. Saya akan memperjuangkan akses kesehatan yang lebih merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Sistem kesehatan yang berkualitas dan terjangkau akan menjadi prioritas utama, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Kesehatan adalah hak dasar setiap individu, dan saya akan memastikan bahwa hak tersebut dapat diakses oleh setiap masyarakat. Dan terakhir itu, kita akan membahas program tentang kesejahteraan. Tidak kalah pentingnya, kesejahteraan bukanlah hanya tentang kemakmuran materi, tetapi juga tentang keadilan sosial dan perlindungan bagi masyarakat yang lemah. Kami akan meningkatkan akses terhadap pekerjaan yang layak, meningkatkan kesejahteraan bagi para petani dan nelayan, serta memberikan perlindungan sosial bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan difabel. Kami juga akan memastikan bahwa setiap warga negara merasakan manfaat dari pembangunan yang berkelanjutan. Saya akan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, meningkatkan upah minimum, dan memperkuat jaringan perlindungan sosial. Saya percaya bahwa jika rakyat bersih sejahtera, mereka akan mampu berkontribusi secara positif dalam pembangunan negara. Saya akan memastikan bahwa tidak ada lagi rakyat yang hidup dalam kemiskinan ekstrim dan akan berupaya untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih besar dalam pemerataan kesejahteraan. Selain itu, juga kami memperhatikan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Kami mengangkat tenaga kependidikan honorer melalui pembangunan kebutuhan. Kami juga mengurangi beban administrasi guru dengan pemanfaatan teknologi. Hal ini akan membantu guru dan tenaga kependidikan lebih produktif dan efektif. Dengan menjalankan 3 program ini, saya yakin bahwa kita dapat menciptakan suatu negara yang maju, berdaya saing, dan penuh dengan kesempatan bagi setiap warganya. Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan merupakan fondasi yang kokoh bagi pembangunan suatu bangsa. Dan saya siap untuk memimpin perubahan yang positif demi masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Saya yakin dengan menjalankan program pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ini, kita juga dapat menciptakan masyarakat yang lebih cerdas dan sehat. Dengan komitmen dan kerja keras, saya yakin juga bahwa kita dapat mencapai visi ini bersama-sama. Mari kita bersatu untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi yang akan mendatang. Saya dan tim saya telah menyusun strategi yang matang dan detail untuk mewujudkan semuanya. Namun, saya juga sadar bahwa saya tidak dapat melakukan sendiri. Saya juga membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh rakyat Indonesia. Bersama-sama, kita akan membangun Indonesia yang lebih baik, yang lebih adil, dan yang lebih sejahtera bagi kita semua. Sekian video pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.